Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helen Zaro Masfufa, mahasiswa S1 Manajemen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan menyampaikan resume materi PBAK. Peserta PBAK diikuti oleh mahasiswa baru sebanyak 3.794 orang dan angkatan 2020 yang belum lulus PBAK tahun lalu sebanyak 43 orang. Tahun ini mahasiswa baru tersebut dibagi di 7 fakultas yang berbeda, yakni di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan sebanyak 963 mahasiswa, Fakultas Syariah sebanyak 596 mahasiswa, Fakultas Humaniora sebanyak 402 mahasiswa, Fakultas Psikologi sebanyak 259 mahasiswa, Fakultas Ekonomi sebanyak 579 mahasiswa, Fakultas Saintek sebanyak 811 mahasiswa, dan Fakultas Kesehatan dan Ilmu Kedokteran sebanyak 180 orang. Materi pertama, akademik pemateri, yakni Wakil Rektor 1 UIN Malang. Beliau mengatakan bahwa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terdiri dari 7 fakultas, ada psikologi, humaniora, syariah, ekonomi, saintek, dan tarbiyah. Kini UIN Maliki sedang berada di tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional. Oleh karena itu, UIN Maliki sedang memperbanyak event internasional, mahasiswa abroad, program studi internasional, dan lain-lain. Upaya internasionalisasi dilakukan dengan mendorong para dosen dan mahasiswa untuk membuat jurnal internasional. Mahasiswa diwajibkan untuk research dan mempublish jurnal nasional atau internasional sebagai tugas akhir untuk menaikkan predikat kampus. UIN Malang memadukan pengetahuan umum dan agama untuk membentuk karakter melalui Ma'had Al-Jami'ah selama 1 tahun. UIN Maliki juga memiliki beberapa fasilitas yang menaungi mahasiswa seperti lembaga bahasa di mana ada bahasa Inggris, Arab, dan Mandarin, rumah moderasi agama beragama yang membentuk pemuda moderat cinta bangsa dan peduli Indonesia tangguh, dan juga perpustakaan yang menyediakan jurnal-jurnal dan karya ilmiah. Perkuliahan berlangsung selama 8 semester dengan 160 sampai 150 SKS, dengan penelitian sebagai pengabdian masyarakat dengan mata kuliah profesi, dengan KKN, dengan yudisium, hingga akhirnya wisuda. Mata kuliah di UIN Maliki ini dijadikan sebagai pengembangan kepribadian yang merupakan ciri khas UIN Maliki Malang UIN Maliki Malang. Mata perkuliahan terdiri dari mata kuliah dasar, agama, bahasa, dan filsafat, dengan mata kuliah fakultas yang membedakan antar fakultas dan matkul program studi yang membedakan antar prodi. Pada tahun 2021, pembelajaran dilakukan secara daring melalui platform Zoom, Google Meet, e-learning, dan lain-lain. Kemudian untuk sistem siakat, mahasiswa baru semester 1 dipaketkan, sedangkan semester 2 sampai seterusnya diambil secara mandiri dengan berkonsultasi dengan DPA, dosen penasehat akademik. Perkuliahan dimulai pada tanggal 6 September sampai Desember 2021 dengan melalui UTS dan UAS. Setelah UAS, mahasiswa akan mendapat KHS, kartu hasil studi, di mana di sana tertera IPK. IPK berpengaruh terhadap SKS. Semakin kecil IPK semakin sedikit, semakin besar maka akan semakin banyak alias cepat lulus. Mahasiswa UIN Maliki diharapkan aktif dan dapat menjadi manusia yang bermanfaat. Materi 2, pemateri Dr. Haji Ahmad Fathah Yasin, MAG. Beliau berkata, kita adalah the best human material. Mahasiswa baru harus mengupayakan diri baik secara mental dan spiritual dalam mengikuti perkuliahan di UIN Malang. Orang yang memiliki mental spiritual memiliki 3 indikator, yaitu berpikir ilmiah, berperilaku islami dengan cara tampil dengan style khas UIN Malang, yakni berpakaian islami dan tidak berambut gondrong, serta berbicara sopan, dan sebagainya. Menjadi mahasiswa yang kreatif dan terampil dalam bermasyarakat. UKM adalah wadah untuk memenuhi bakat mahasiswa. Jika akan lulus, mahasiswa dituntut untuk mengumpulkan SKKM, Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa, yang akan dituangkan di SKPII, Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Hal ini didapat dari kegiatan non-akademik dengan skor minimal 250 poin. Janganlah menjadi mahasiswa yang sekedar kuliah lalu pulang, namun jadilah mahasiswa yang juga aktif dalam berorganisasi. Kampus menyediakan beasiswa berprestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Jika ingin menyampaikan aspirasi, mahasiswa bisa menyampaikan melalui SEMA, DEMA, HMPS, dan HMJ.
UIN Maliki juga memiliki akselerasi, jadi saat semester 7 diperbolehkan mengambil S2 namun dengan syarat dan seleksi yang cukup ketat. Lulusan UIN Malang tidak hanya sekedar menjadi ustadz atau ahli agama, tetapi juga bisa menjadi lainnya. Kita harus bangga menjadi mahasiswa UIN karena di universitas ini kita tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan, namun kita juga diajarkan ilmu agama. Kini Indonesia masih pandemi. Kini Kota Malang levelnya sudah turun dari level 4 menjadi level 3. Jika vaksinasi terus digalakkan, maka hal ini akan segera membentuk herd immunity yang akan segera menyelesaikan masalah corona ini. Nah, selanjutnya adalah DEMA, Dewan Eksekutif Mahasiswa. Ketua Farhan Adi Marosadi jurusan Farmasi, Wakil Ahmad Fawaid jurusan Psikologi. DEMA merupakan organisasi intrakampus, OMIK, yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Fungsi DEMA sebagai pelaksanaan program organisasi kemahasiswaan, sebagai lembaga yang mengkoordinasikan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Tugas DEMA yaitu melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa atau SEMA Universitas, mengkomunikasikan dan mengonfirmasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas, melaksanakan koordinasi di sinkronisasi kegiatan mahasiswa. SEMA, Senat Mahasiswa. Ketua Muhammad Adi Faroni, SEMA merupakan organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Fungsi SEMA, advokasi, legislasi, pengawasan, penganggaran, membantu mahasiswa dalam segala masalah untuk disampaikan kepada pihak terkait. Tugas SEMA, mengawasi dan mengontrol DEMA Universitas, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA Universitas, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA Universitas, merancang dan menetapkan peraturan organisasi di UIN Malang, mengesahkan peraturan DEMA Universitas, menjadi mitra kerja DEMA Universitas dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Wewenang SEMA, membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa, memberikan mandat untuk pelaksanaan pemilu, mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang SEMA Universitas, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan DEMA Universitas, turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan tingkat universitas, menerima dan membahas usulan PO yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut sertakan dalam pembahasan. UKM Menwa, organisasi bersejarah pembentukan Jenderal A.H. Nasution 1959 di Jabar, semboyan penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan. Dengan logo simbol warna ungu artinya mulia, fungsi resimen mahasiswa mewujudkan sikap bela negara di ranah mahasiswa, menciptakan kondusivitas kehidupan mahasiswa, dan lain-lain. Logo ada dua, yaitu logo Mahasurya dan Wiracakti Yuda. Arti lambang Wiracakti Yuda 811-8 Kodam Brawijaya dan 11 urutan resimen mahasiswa Jatim Wiracakti yang bermakna prajurit atau pemimpin yang sakti, membantu TNI, Polri, dan juga rektor, latihan lempar pisau menembak dan bela diri. UKM Pramuka, Rencana Maulana Malik Ibrahim, Dewi Chandrawulan 2021. Berlandaskan ulul albab dan pemangku adat, salah satu visinya yaitu mengamalkan nilai kode kehormatan dalam kehidupan sehari-hari. Program kerja Anjang Sana, Kuarcap, Kuarda, dan Kuarnas. Perkemahan Wirakarya, temu alumni atau family gathering musyawarah pandega. Tugas rapat kerja, rapat bulanan, rapat internal bidang, rapat anggota, rapat triwulan, welcome party, logbook dan memo, dan lain-lain, salah satu Dewan OPS Diklat. UKM PMI bergerak di bidang kemanusiaan, kekeluargaan, dan kemanfaatan, didirikan Pak Zainal Abidin dan Pak Mustafa pada bulan November 1990. Lambang Burung Raja Wali, program kerja pengurus inti, rapat bulanan, kartu kendali, pengakuan AK,
Mustafa Dies Natalis. 6 bidang: sosial keagamaan, dikten, pendelegadian, latihan bersama ujian PMI dan pra-ujian PMI, Diklat-Sar, forum fasilitator, rutang kesehatan, cek obat, edukasi kesehatan, donor darah 1 tahun 3 kali, delegasi Timkes, penelitian, pengembangan, webinar perpustakaan dan lain-lain, humas, konsolidasi silaturahim kewirausahaan, penyebaran ucapan. UKM GGB, Gema Gita Bahasa. Berumur 6 tahun, mengurus pengembangan bakat di bidang suara, memiliki 8 prestasi minimal tingkat provinsi. GGB mempelajari ilmu musik seperti not angka, not balok, dan ilmu keorganisasian. UKM SR, Seni Religius, lembaga otonom yang memiliki jalur koordinatif yang bergerak dalam bidang seni Islami. Tujuan membentuk kader Islami yang beriman dan taat kepada Allah SWT dan memiliki jiwa pemimpin yang agamis, kritis, dinamis, kreatif, inovatif, serta menjunjung tinggi tridharma perguruan tinggi. Divisi Kaligrafi, Qiraah, MC, Qasidah, Nasyid, Sholawat, Gamus. UKM Teater, berumur 35 tahun, terdapat bidang seni musik, tari sastra, aktor, dan lain-lain. UKM Mapala Tursina, organisasi pencinta alam, kegiatan utama yaitu rekreasi, mendaki, sosial, bencana alam, olahraga, mendaki gunung, panjat tebing, orat susur goa, ilmiah. UKM Unior, unit olahraga, wadah memfasilitasi mahasiswa dalam bidang olahraga, menaungi 7 cabang olahraga yaitu sepak bola, bola voli, bulu tangkis, tenis meja, bola basket, sepak takraw, dan catur. Kegiatan latihan rutin, sparring partner organisasi, dan kepanitiaan. UKM Kopma Padang Bulan, dibentuk 9 Maret 2000 oleh Bapak DRS Irfan SH MPD. Stafnya: usaha, pengurus Kopma, public relation, pemasaran, personalia, karyawan. Big event yaitu Kopma Fair, Dikmen Regional Jatim, Diksar. Unit usaha Kopma, minimarket, counter pulsa, tempat fotokopi, usaha catering. UKM Komus, Komunitas Musik Studio 3, 6 departemen, event organizer, departemen studio, jantung Komus, musik manajemen, departemen multimedia, mengelola segala konten, Departemen Public Relation, Pusat Info Eksternal, Departemen Social Development. Spesifikasi player, vokal, gitar, bass, drum, keyboard, dan lain-lain, dan non-player, event organizer, sound, energizing, MC, multimedia, home recording. UKM Taekwondo merupakan awal dari rating Universitas Brawijaya, didirikan pada tanggal 11 April 1995. Tatap muka seminggu 5 kali, yaitu pada malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, dan Sabtu pagi. Agenda rutin try-in, agenda rutin tiap tahun, Gasuku, agenda latihan bareng senior dan pelatih secara outdoor, diklat, pendidikan latihan penerimaan anggota baru. UKM Jepret Club, CC, klub fotografi yang tidak fokus hanya pada satu bidang namun mempelajari di bidang videografi. Anggota UKM Semalang Raya, moto, aku ada untuk mengabdikanmu, bersamamu kulihat dunia nyata. Kegiatan diklat pameran hunting besar, UKM Simfoni, platform Simfoni. Program harian, Simfoni Morning Show, Free Time, Fresh and Relax, Hai Indonesia, Mizan Muslim Zaman Now, Halo Kampus, Free Line. Program mingguan, Simfoni Weekend Show, Debak, Simfoni Short Serve, Fresh Sunday, Top Chart, Soda, Diary Mami, English Day, Yaumul Arab. Program unggulan, Off Air, Simfoni Indie World Station, On Air, Daily Program, dan Weekly Program. UKM LKP 2M, Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa, berdiri pada tanggal 1 Juli 1999. Biro-biro LKP 2M, kajian, melatih nalar melalui kajian, penelitian, melatih memiliki kemampuan menulis naskah, riset, dan lain-lain, keorganisasian. LKP 2M telah mengikuti berbagai perlombaan hingga kancah nasional. LKP 2M aktif menulis dan membuat karya, baik secara nyata, buku, maupun di media sosial. UKM UAPM Inovasi, unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang jurnalistik, didirikan pada tanggal 21 Maret 1986 di Malang, Jawa Timur.
visi, memiliki kesadaran nurani, filosofis teks UAPM melambangkan independensi, produk Tipos berupa koran,